Bukan. Maksudnya ini apa isinya? Tempat-tempatnya. Iya. Spotnya ini Stock apa? file. Setting pon, Stock file. setting Settling point itu bukan SAM. setting pon buat itu mengendapkan air tambang dari SAM. Menetralkan. Dua-duanya benar itu. Stock file. Treatment. Global itu tempat Penyimpanan. Penyimpanan batu bara. Bang. Iya, Bang. Bukan sementara. Penyimpanan. Apa jawab ntar dilurusin. Terus kalau strike lift udah paham ya? Belum. Yang Siapa yang dijelasin bilang? lagi, Bang. Nengok di sini ya. Enggak paham. Gimana? Iya, gimana nentunya kalau ditambang? Nanti. Tentuin ditambang maksudnya. Di Tentuin mana yang nambang dulu. Ini ada meeting point juga ya. Singkapan. Ini nggak ada singkapan. Adalah. Gini dulu nih. Perhatiin dulu ya. Ini dari awal tambang banget nih, gua kasih tau ke kalian ya. Kan di tambang itu kan ada yang namanya pit kan. Pit itu artinya kepanjangannya itu pelaksana inspeksi tambang. Itu kepanjangan dari pit. Pelaksana inspeksi tambang. Kalau ditanya apa itu pit, pelaksana inspeksi tambang, Pak. Ya. Pit itu terdiri dari beberapa macam bagian. Di dalam pit itu ada yang namanya lereng atau high wall. Nah, kita bahas satu-satu ya. Ini, yang ini, nih namanya pit. Nih, tempat menambang itu namanya pit. Oke, jadi kayak stockpile itu segala macam bukan pit. Satu keseluruhan itu semua dibilangnya site. Tuh. Pokoknya kalau tempat menambang makanya nama kepanjangannya pelaksana inspeksi tambang. Inilah. Ini pit nih. Nah, oke, yang ini nih. Ini pit. Kalau stockpile bukan pit lagi. Ya, settling pond bukan pit lagi. Udah beda. Pit itu pure ini. Di pit ada udah semua kan, udah paham ya? Di pit ada apa aja? Di pit itu ada lereng, front, gitu segala macam. Kita dari lereng dulu. Ini geometrinya paling banyak. Tahu nggak arti geometri itu apa? Ada yang tahu geometri itu artinya apa? Nggak ada. Geometri itu tuh kumpulan dari bagian-bagian. Misalnya geometri rumah, ada pintu, ada kamar mandi, ada kamar. Paham nggak? Nangkep nggak? Nangkap. Nah, di pit ada lereng. Nah, geometri lereng apa aja? Bukan kayak gitu. Low high wall bukan lereng. Coba apa? Ada yang tahu nggak geometri? Bagiannya apa? Ya, kan lereng. Coba, aduh, mana? Kayak berem gitu, Bang. Ya, berem ada. Satu lagi. Aduh, nggak ada lakban lagi ya buat gambar-gambar. Kan tadi udah aku kasih. Ini masih pilih nih. Lakban nggak ada lagi ya? Gua nggak bawa lagi gua. Iya, makanya itu. Di bagasi gua banyak. Tapi gua nggak bawa. Pulang gitu, ambil. Pulang. Nah, kalian nggak ada yang punya lakban gitu, solatif. Udah lengket ada. Iya, Bang. Modal iman dan takwa. Pakai itu aja, Bang. Apa namanya? Papan jalan. Papan Ya jalan. enak kalau nggak. Papan jalan aja, Bang. Iya, ada yang nahan dong. Ya, Abang yang apa? Abang yang nahan sambil dulu. Gini. Ya udahlah, sini. Nih. Alumni kelas Mana? Mana yang ini? Papan jalan. Lu ntar nyatet apa gimana? Ya. Lihat Bang, lihat. Lihat semua. Ini lereng. Ya. Geometri lereng ada apa aja? Bench. Bench yang mana? Bench yang datar. Datar. Ini. Ya. Tuh. Ini bench ya. Satu doang. Ada yang punya papan tulis tadi? Ada. Nih, sorry.
Jason. Ini papan tulis Jason. Bang, gak ada duit bang. Ya, nih. Ini Benz, B aja ya. Nih, terus apa lagi? Apa sih yang Berm di mana? Di ujung bang. Ujung mana? Ujung sini, ujung sini. Ujung itu situ. Ini. Ya. Ya. Nih. Berm, gua singkat-singkat aja. apa itu berubah? Nggak ada tahu berm. Berm itu ujung atau batas. Biasanya berm itu nggak cuma di lereng, bisa di jalan tambang sebagai safety berm, sebagai tanggul ya, tanggul bisa juga di disposal. Jadi ntar kalau ditanya fungsi berm apa, kalau sebenarnya kalau di lereng itu biar longsoran itu nggak terjadi gitu. Nah kalau di jalan tambang itu emang ada peraturannya di Kemen SD 1827. Tinggi berm itu harus sepertiga dari tinggi ban dump truk terbesar. Gitu. Kalau di disposal juga fungsinya apa? Kalau di jalan tambang itu biar kalau dump truknya oleng keluar jalur dia masih ketahan sama bermnya. Kalau di disposal fungsinya disposal itu kan langsung curam gini kan, buat ngebuang. Tahu kan disposal kan? Buat ngebuang material OB kan. Jadi pas dump truknya itu mundur, itu ketahan bannya sama si berm itu. Jadi dia bisa langsung buang gini, dumping. Tinggi berm itu bisa diatur sama sesuai dengan jenis dozer. Dozer itu kan punya blade kan, punya dosing gini kan. Nah itulah yang bikin si berm itu. Gitu, paham ya? Ini kalau berm di lereng. Terus apa lagi yang kalian tahu? Slop apa? Yang samping. Hah? Yang ke samping, yang miring. Ya apa ininya? Lereng. Slop itu apa? Slop itu bukan benda. Iya. Permukaan itu sisi miringnya. Ya, kemiringan. Nih. Ini nih. Oh iya. Nah, ini slope. Kalau ini tapi slope itu untuk setiap bench ke bench yang lainnya. Tapi kalau untuk dari atas sampai bawah sini, nih, ini baru namanya overall slope. Gitu. Nah, ini baru namanya overall Itu slope. single slope kan berarti. Hah? Single slope kan. Ya, ini single slope, ini overall slope dari ujung atas. Lereng. Ah ya, apalagi? Coba yang kalian tahu dari ini, yang paling vitalnya apa dari lereng ini? Ada yang tahu nggak? Hah? Ah, crash tuh, betul. Yang mana crash, yang mana tuh? Yang bawah. Yang mana? Keras. Yang atas nggak sih? Nggak tahu mana ya. Yang yakin lah. Kalau job terus yakin. Crash tuh itu yang mana? Crash yang mana tuh yang mana? Hah? Artinya dari artinya itu kan bahasa Inggris itu. Itu artinya apa? Tumit. Berarti di mana? Bawah. Udah. Nih, lihat ya. Crash itu tuh yang ini nih. Nih, ini crash. Ini tuh. Crash itu kepala lereng. Tuh itu kaki lereng. Jadi kalau orang nambang itu patokannya crash tuh. Biasanya kalau di peta crash itu disimbolin tuh garis lurus. Tuh itu titik gini. Berarti kalau kalian ngelihat begini berarti ada crash tuh, ada satu lereng. Gitu kalau di peta ya. Paham? Apalagi? Hah? Face. Surface bukan kayak gini. Surface kan gini nanti. Permukaan. Ini kan lereng. Lereng kan berarti artinya udah digali. Udah ya, yang penting kalian udah paham dulu ini ya. Inilah geometri lereng namanya. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Ada, nggak ada? Sudah paham semua? Jadi kalau ditanya, ini apa namanya? Pokoknya kalau ada yang gini-gini, lereng pak. Apa ya, lereng itu terbagi dari apa aja? Berarti geometrinya itu yang ditanya. Dari mulai bench, crash to berm, terus habis itu slope, overall slope, gitu segala macam ya. Udah bisa kan jawabnya kan? Bench itu teras. Terus habis itu berm itu tanggul. Crash itu kepala lereng, to itu kaki lereng. Terus slope itu single slope, kemiringan lereng dari setiap satu crash to. Kalau overall slope, kemiringan lereng dari
crash paling atas sampai tu yang paling bawah. Paham? Ngomong. Oke. Lanjut. Apa? Interrem tuh gimana bang? Interrem beda lagi, itu udah jalan nanti. Udah paham dulu, sini dulu aja. Nanti dibahas itu interrem. Udah paham? Selanjutnya yang ada di pit itu selain lereng apalagi? Sam. Yang paling Sam bisa ya ada di pit Sam. Betul. Cuman sebelum ke Sam ya, ada namanya. Nah, oh ya gue lupa. Ada namanya ini low wall. Nah, kalau ini low wall, ini high wall. Ada yang tahu definisinya? Ini vital ini. Wih, laporan ini. Ngapain nongkrong di sini lo anjir? Belajar. Cuma saja gue liat adik-adik gue ini. Banyak banget yang mantan anak-anak kuliah Malang. Ya kan Sabrina? Iya bang. Gimana? Ada yang tahu nggak low wall, high wall? Definisi aja. Itu kalau terusin. High wall itu yang beberapa kali dia beberapa kali kamar beberapa kali dasar. Kalau misalkan ini kali Anda masih nggak tahu? belum tahu bang. Definisi lo, googling juga bisa kalau definisi. Google aja coba. Sisi paling dangkal bang. GPT ada. Sisi paling dangkal. Gitu. Kalau lowol derajat kemiringan Wall itu karena biasanya yang di bawah sikapan, wall itu di atas sikapannya. kalau di Udah lah, langsung aja ya, biar cepet ya. lubang tambang. Nih, perhatiin semuanya ya. High wall itu adalah ini definisinya. High wall itu adalah lubang bukan tambang yang searah dengan arah lapisan batu bara atau bahan galian. Low wall sebaliknya, arah dinding bukan tambang yang berlawanan arah lapisan. Terbalik. Aku balik. Kalau di Iya, lowol yang searah di Enggak, Cok. Di lapangan. Iya. sudut kemiringan lapisan. High wall, Cok, kan high wall kan searah strike. High wall yang searah lapisan. definisi lo itu yang menerusan. Yang nulis. Cok, woi, low wall yang searah apa berlawanan? Berlawanan sama Berlawanan kan low wall kan? berlawanan sama High wall yang searah kan, searah strike. iya. Iya. Enggak kalau Di Google mereka terbalik. ini, Cok. Enggak, di Google terbalik aja definisinya. Low wall searah Lowol searah lapisan. Iya kan, orang high wall itu kan ke arah strike. Strike itu artinya menerusan kan? Logikanya dari situ aja. Jadi kebalik. Balik. kayak kalau searah strike. Iya. Berarti lowol ini nggak ditambang bang? Hah? Lowol bukan long. Lowol ini nggak ditambang. Beda nanti. Nanti jelas. Dah, paham ya gitu ya? Nah, Kalau di market mereka lowol. Iya. Gitu. Ya, ini nambang itu tuh dari low wall. Dari low wall. Kenapa dari low wall? Pasti ditanya gitu. Pasti ditanya kayak gini sama Papit. Terus nambangnya ini kemana? Dari mana ke mana? Kalian bisa bilang dari low wall ke high wall, Pak. Ke high wall. Bener lagu tegak lurus dengan lapisan di Apa? high wall. Iya, kan sarah itu. Kok katanya? Yang salah yang mana? Enggak, dia bilang kalau high wall itu berlawanan arah lapisan.
Kan searah lapisan kan? Ini bang, pengertian. Ya nggak sih? Kan searah strike kan? Kemiringan sama. Ini kalau definisi itu kadang-kadang kelibet-libet. Kan nih, ini kan ibaratnya gini nih. Nih, lihat nih. Lapisannya kan bakal ke sini nih. Ke sini kan? Arah strike. Nih, lapisan tuh kan misalnya gini nih. Ini kan lapisan nih. Ini bakal gini nih. Iya. Nah. Ini kan arah strike ini. Tadinya dia sampai sini nih waktu sebelum ditambang. Kan ini surface kan sebelum dibuka sampai sini lapisannya. Pas udah ditambang, ini kebuka-buka kan nanti ini final wall-nya nih, mati dindingnya. Nanti tahun berikutnya inilah dibilangnya sekuen. Nanti berikutnya geser. Inilah arah penerusan. Kan sekuen itu artinya arah penambangan kan. Ke sinilah geser ya karena penerusan makin ke sini. Gitu definisinya. Punya mereka ke sana. Ya apa-apa lah udah sama aja. Apa sih? Udah. Itu ya, nambang itu dari low wall ke high wall atau dari side wall ke side wall. Mana gambar ini ya? Nah, gini aja lah ini. Lihat nih. Kelihatan nggak ini? Nih. Ini high wall nih. Ada lereng kan? Yang kayak gue bilang tadi nih. Ada garis-garis crash tuh, berarti ada lereng kan? Ya. Nih, ini high wall. Nah, ini low wall ya, makanya ini kan hitam batu baranya nih. Tapi ini udah jadi floor, artinya udah tertambang. Ya kan? Nambang itu dari sini ke arah sini. Bisa juga dari sini ke arah sini. Tapi ada juga beberapa kasus yang dari sini ke sini. Gantung apa? Gitu. Tapi kalau yang sesuai teori itu dari low wall. Jadi first cut galian pertama itu kan ini kan ibaratnya nih, kalian bayang ini masih begini kan. Batu bara itu di bawah dalam tanah ini kan yang kita injak. Nah, pertama kali buka itu dari sini nih. Nih, dari sini. Jadi ini dia di sini dulu tok ke sini. Inilah final wall ya, batas dindingnya. Mungkin nanti ke sana ada lagi tapi tahun berikutnya. Gitu. Kalau dari side wall bisa juga dari sini. Ini kan side wall kan. Kalau dari sini nambangnya bisa juga. Itulah yang jadinya pakai metode strip mine. Kalau kalian pernah dengar. Halo, kenapa lagi? Nah, dari mana ke mana? Jawab dari low wall ke high wall. Pasti tanya, kenapa? Karena ekonomis, Pak. Tapi gue bukannya sesuai market mereka. Hah? Market mereka kan iya, ada low wall ya kan. Tapi tentuin dulu ini nih. Mereka ini nih. Ini high wall-nya, ini low wall-nya nih. Nih. Mereka ke low wall. Hah? Iya, dari sini ke sini. Enggak, Cok. Ini low wall-nya, ini high wall-nya nih. Dari mana? Dari high wall. Enggak. Ya, itu udah kebuka. Itu kan masih tanah ori, guys. Mana? Yang itu. Yang titik-titik. Enggak, ini. Tanah ori. Enggak, ini udah miring sebenarnya. Kan gambar asli lihat makanya. Coba sih di gambar kayak tanam ori kan belum digali kan? Udah digali itu. Udah itu dianggapnya low wall itu. Udah digali kan udah kebuka. Bukan yang ini loh. Ini makanya nggak jelas tuh. Ini masih ori nih, tanah ori kan? Kalian lihatnya gimana? Tanah ori lihat lah yang warna coklatnya, lihat tuh yang lebih coklat tuh, yang sampul. Iya, coklatnya itu apa tuh, Bang? Nah, itu tanya yang buat. Iya sebenarnya enggak, anggap aja itu low wall udah. Ini gue yakin yang anggapan yang buat itu ini low wall. Mana? Ini. Ini. Iya. Iya low wall. Maksudnya nambangnya ke sini. Enggak, Cok, itu dari sini ke situ. Cuman salah aja ya, namanya buatan kayak gitu aja. Kan mereka Pak Apit kan enggak nanya-nanya gini-gini kan. Semua itu ya. Kalian tuh ditanya bener-bener setunjukan kalian. Kalau kalian bilang ini low wall, pasti Pak Apit ngikutin jalan pikiran kalian.
Nah, kalau kalian bilang ini low wall nih, ini low wall Pak, ini high wall. Ditanya, nambangnya dari mana ke mana? Dari sini ke sini Pak. Kenapa gitu? Karena low wall ini, dengar ya alasannya, ekonomis. Kenapa ekonomis? Karena itu mengikuti dipping batu bara. Karena ekonomis, karena dia ngikutin dipping batu bara, kemiringan batu bara. Kita kan nambang ke dip kan, ke arah dip kan. Ya kan? Strike kan gini kan. Ini arah kemenerusan, kita nambangnya ke bawah. Betul kan? Betul. Kenapa nambang ke dip? Kalau ditanya lagi kayak gitu. Nah, diem semua. Ekonomis. Ya, semua juga tahu itu bukan alasannya. Kenapa? Pasti kan ditanya gitu sama Pak Pit. Nambangnya dari mana ke mana? Dari low wall ke high wall, Pak. Kenapa bisa nambangnya dari low wall ke high wall? Ekonomis, Pak. Kenapa ekonomis? Karena dia ke dipping, Pak. Kenapa nambangnya ke dipping? Nggak ke strike? Jawabannya apa? Ingat kaidah tangan kiri. Strike, dip. Coba ayo logika. Nah, tuh jawabannya. Karena kan namanya ke dalam kan. Makanya kita ikutin kemiringan. Paham ya? Karena kan kita nampaknya ke arah dalam nih. Ini lurus nih. Lurus, terus nampaknya ke bawah tanah gini kan. Arah kemelurusannya ke sana. Makanya itu jadi strike. Tapi kan bahan galiannya itu ada di dalam kan. Makanya kita nampaknya ke sini. Kalau ke sana kan nggak ada yang digali. Betul dong? Nah, gitu logikanya karena kemiringan. Dah. Udah, Bre. Udah paham nggak sampai sini? Udah paham ya dari yang lereng tadi ya, geometri lereng sampai apa namanya? High wall low wall ya. Malam adik-adik. Dari pengertiannya sampai fungsi-fungsinya. Coba ini maju satu jelasin dulu. Oh iya. Enggak? Ambil sampel. Ayo siapa yang maju? Oh, kira ini ada yang berani. Kayaknya nggak berani loh, jangan. Dosen itu apa ya? Jangan semuanya omongan dosen itu diiyain. Malah gue mau ngajarin kalian, Pak, kalau kalian harus berani bilang, Pak ini sebenarnya marketnya nggak ada yang benar satupun. Bilang kayak gitu, nggak apa-apa. Pasti dosen tuh, oh ini berarti tahu dia gimana market yang benar. Orang nilai itu juga jelek-jelek semua kok. Terus gimana market yang benar? Market yang benar sebenarnya begini Pak. Nah kalian gambarin yang low wall-nya gimana, high wall-nya gimana. Terus kalian jelasin per part-partnya gimana. Gini Pak sebenarnya market yang benar Pak ditambang. Pasti nilai kalian bagus. Takut dibilang gua pinter. Terus mereka gambarin low wall, high wall. Coba jelasin. Lagi ngapain, Dix? Oh. Belajar ispen bang. Udah sombong nggak di sekarang ya? Kainan kurang. Balik. Bener Cak. Oh gambar.